Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil analisis kasus kecelakaan kerja akibat human error. Kelompok kami beranggotakan Sania Izal Askia, Anggita Megawati, Aulia Sawadina, Hatna Zelik Pasaribu, Nurisma Handayani, dan Hana Nabila Aprilia. Pertama-tama, saya akan memaparkan mengenai narasi kejadian human error. Kasus yang kami bahas adalah kasus tewasnya seorang pekerja yang tergiling mesin penghancur plastik. Korban dari kasus ini bernama Sariman, berusia 36 tahun, yang merupakan seorang pegawai bedeng daur ulang plastik. Kejadian ini terjadi pada Kamis 17 Januari 2019 di Bedeng Penggilingan Plastik, Kelurahan Sumber Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Terjadinya kecelakaan kerja ini diduga diakibatkan oleh standar kerja yang tidak diperhatikan oleh pemilik mesin penggilingan plastik. Selain itu, korban memiliki kebiasaan begadang sehingga ada dugaan mengantuk. Kejadian ini terjadi saat dilakukannya penggilingan sampah plastik dengan mesin penghancur plastik. Seketika tangan korban tertarik kemudian tergiling seluruh badannya hingga hanya tersisa potongan kedua kakinya saja. Selanjutnya, penjelasan terkait identifikasi penyebab. Penyebab pekerja tergiling mesin penghancur plastik adalah pemilik mesin penggiling plastik tidak melakukan pedoman atau standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap pegawainya. Selain itu, pekerja yang tewas ini diduga mengantuk, sehingga tangannya tertarik mesin. Menurut keterangan saksi, korban ini memang terbiasa begadang. Selanjutnya adalah upaya pencegahan dari kasus tersebut. Upaya yang pertama ialah identifikasi setiap titik bahaya yang ada pada mesin penggiling plastik agar pekerja dapat menjadi lebih waspada. Kedua, pastikan kondisi mesin tersebut layak digunakan sebelum beroperasi. Ketiga, jaga konsentrasi saat bekerja atau berada dekat dengan mesin yang bergerak atau berputar. Keempat, istirahat yang cukup agar saat bekerja dapat berkonsentrasi dengan baik. Kelima, pasang pelindung mesin untuk meminimalkan bahaya serta risiko yang ada. Keenam, jangan mengoperasikan mesin yang jika tidak menggunakan pelindung mesin. Upaya yang ketujuh yaitu perhatikan posisi jari, tangan, atau bagian tubuh lain apakah aman di sekitar mesin tersebut, lalu lihat bagian-bagian yang berpotensi mengakibatkan bagian tubuh terjepit atau terperangkap. 8. Jangan menempatkan diri atau tubuh Anda di area yang berbahaya berdekatan dengan mesin. 9. Lepas perhiasan dan tidak membawa barang berbahan logam agar tidak terperangkap di mesin. 10. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai, serta gunakan pakaian yang tidak longgar, pas, dan nyaman untuk meminimalkan bahaya serta risiko yang ada. 11. Pastikan mesin sudah dimatikan setelah selesai digunakan. 12. Memasang poster atau rambu di sekitar area kerja. 13. Ikuti SOP yang berlaku di tempat kerja tersebut. Dan yang terakhir, ikuti prosedur logout atau take out yaitu LOTO saat ingin melakukan pemeriksaan atau perbaikan serta perawatan mesin agar dapat menjamin mesin tersebut tidak menyala saat dilakukan aktivitas pemeriksaan. Berdasarkan kasus tersebut, menurut kelompok kami, pengendalian yang tepat dilakukan adalah dengan cara memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada pekerja mengenai penggunaan mesin pencacah plastik yang aman, agar pekerja ini terhindar dari kecelakaan kerja. Selanjutnya, membuat kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, ada pengendalian hierarki kontrol. Berdasarkan hierarki pengendalian atau hierarki kontrol, kelompok kami memberikan rekomendasi dari kasus yang sudah kelompok kami paparkan, yaitu meliputi eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan APD. Pertama-tama, ada pengendalian eliminasi. Pengendalian eliminasi adalah pengendalian yang bersifat permanen dan diterapkan sebagai prioritas utama.
Menurut kelompok kami, berdasarkan kasus tersebut, pada mesin penggiling plastik tidak dapat dihilangkan, karena itu sudah menjadi langkah efektif untuk mendaur ulang plastik agar lebih cepat. Yang kedua, pengendalian substitusi adalah dengan menggantikan peralatan yang berbahaya dengan peralatan yang lebih aman. Menurut kelompok kami, berdasarkan kasus tersebut, mesin penggiling yang menimbulkan kebisingan bisa diganti dengan mesin penggiling yang soundproof, agar pekerja tidak mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya, ada pengendalian engineering control. Adalah pengendalian yang dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan di bidang rekayasa untuk mengurangi risiko. Menurut kelompok kami, berdasarkan kasus tersebut, pengendalian rekayasa teknik yang paling tepat adalah dengan pemasangan pelindung mesin atau safety guarding untuk mengurangi atau melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Selain itu, pemeliharaan dan perawatan mesin secara berkala agar untuk memastikan mesin masih aman untuk digunakan. Upaya selanjutnya yaitu pengendalian administrasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama membuat prosedur atau cara kerja yang benar dan aman. Yang kedua, mengatur jadwal dan istirahat pekerja. Yang ketiga yaitu menyediakan kotak P3K. Yang keempat yaitu memberikan tanda safety sign di area kerja yang disertai dengan pesan-pesan ataupun simbol di dalamnya agar pekerja memahami dan lebih memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Hierarki pengendalian kontrol selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau APD. APD yang dapat digunakan seperti earplug, masker, sarung tangan, dan safety shoes. Upaya pengendalian yang terakhir yaitu membuat petugas khusus untuk memeriksa serta mengawasi pekerja dan mesin pencacah plastik secara berkala. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.